pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Penyaluran MBG sebenarnya Mas, itu tergantung dengan keberadaan SPPG. Jadi Dinas Pendidikan itu hanya menyampaikan data. Saya juga minta ada animasi ciri khas keislaman, animasi warna-warninya jangan terlalu nyolok kemarin, dan insya Allah itu sudah semua kita setujui, sekarang lagi jalan. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari Berita, pemerataan penyaluran makan bergizi gratis di Kabupaten Banyuasin terus dipercepat menyesuaikan kesiapan SPPG sebagai dapur penyedia. Revitalisasi air mancur Palembang diharapkan dapat menjadi ikon baru kota dan menarik minat pengunjung. Inilah Warta Berita selengkapnya untuk hari ini Sabtu, 29 November 2025. Bersama saya, Nadia. Pemerataan penyaluran MBG di Banyuasin terus dipercepat. Disdikbud Banyuasin menegaskan bahwa pemerataan tidak ditentukan oleh dinas secara langsung, melainkan bergantung pada kesiapan SPPG sebagai dapur penyedia. Pemerataan penyaluran makanan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Banyuasin terus menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin. Kasih Pendidikan dan Peserta Didik Banyuasin Sikin menegaskan bahwa pemerataan tidak ditentukan oleh dinas secara langsung, melainkan bergantung pada kesiapan SPPG sebagai dapur penyedia. Ia menjelaskan bahwa data sekolah memang disusun oleh bidang pendidikan, namun penentuan sasaran sepenuhnya mengikuti dapur yang telah siap beroperasi. Menurut Sikin, penetapan sekolah penerima MBG dilakukan oleh tim SPPG yang terdiri dari Kepala SPPG dan Mitra Pelaksana. Penentuan tersebut mempertimbangkan radius, akses jalan, serta batas maksimal jangkauan agar pengantaran makanan tidak terlambat. Sikin menyampaikan bahwa hingga saat ini keterlambatan pengantaran makanan tidak pernah terjadi keluhan dari pihak sekolah. Ia menegaskan bahwa dinas selalu melakukan pemantauan harian melalui tautan laporan yang diisi sekolah untuk memastikan kualitas makanan dan ketepatan waktu distribusi. Apabila ditemukan kendala di lapangan, sekolah diminta segera berkoordinasi dengan SPPG atau Mitra Pelaksana. Hal ini penting untuk menghindari gangguan pada proses belajar mengajar yang sudah tersusun dalam jadwal harian satuan pendidikan. Setelah fix baru kemudian dilakukan pengantaran makanan sesuai dengan data real yang ada di sekolah. Jadi kemungkinan untuk kurang atau terjadi perbedaan antara jumlah siswa dengan jumlah paket yang diantar itu ya kemungkinan kecil bisa terjadi. Terkait alokasi jumlah paket, Sikin menjelaskan bahwa penyaluran disesuaikan dengan data yang dikumpulkan dari sekolah dan aplikasi Dapodik. Pihak SPPG melakukan studi awal untuk menentukan sasaran, jumlah siswa, serta kebutuhan real setiap satuan pendidikan. Dengan basis data tersebut, peluang terjadinya kekurangan paket makanan dinilai sangat kecil. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi langsung antara SPPG dan sekolah memastikan jumlah paket selalu sesuai dengan kondisi lapangan. Data tersebut kemudian dikunci melalui verifikasi sebelum pengantaran dilakukan setiap hari. Sikin juga menyoroti pentingnya pemetaan wilayah untuk mencegah ketimpangan antar daerah. Ia menjelaskan bahwa wilayah terpencil, perairan, dan kepulauan tetap diprioritaskan dengan pembangunan SPPG skala kecil. Meskipun jumlah sasarannya lebih sedikit, dapur tetap harus didirikan agar distribusi tidak terhambat kondisi geografis. Dinas memastikan bahwa desa maupun sekolah yang jauh dari pusat kecamatan tetap mendapatkan layanan melalui SPPG lokal agar pengantaran tiba tepat waktu dan tidak membebani dapur besar di wilayah perkotaan. Sementara itu, tokoh masyarakat Kecamatan Air Saleh Emi menilai bahwa wilayahnya saat ini belum merasakan manfaat MBG. Ia menyebut rencana pembangunan SPPG memang sudah ada di atas kertas, tetapi hingga kini belum terrealisasi. Menurutnya, masyarakat berharap agar rencana tersebut segera dilaksanakan. Sepengetahuan kami untuk di Kecamatan Air Saleh itu belum terrealisasi. Ketika ada beberapa orang yang berkompeten kita tanya untuk nama yayasan, itu sudah ada BIN-nya untuk pelaksana MBG SPPG-nya ya? SPPG, tapi belum terrealisasi sampai sekarang. Belum beroperasi dan letak
SPPG-nya pun belum ada. Ia menambahkan bahwa belum adanya SPPG tersebut menyebabkan satuan pendidikan di Air Saleh saat ini belum menerima penyaluran MBG. Masyarakat menunggu agar pemerintah segera menindaklanjuti agar anak-anak di wilayah tersebut mendapatkan hak yang sama sebagaimana daerah lain di Banyuasin. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Guru Olahraga SD Negeri 18 Palembang, yaitu Dwi Yayang, mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis, salah satu program Astacita Presiden Prabowo, berjalan dengan baik di sekolah tersebut. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi pada sekolah-sekolah dengan daya ekonomi menengah ke atas, sehingga penyaluran MBG dapat dialihkan ke sekolah yang lebih membutuhkan, termasuk wilayah pelosok yang belum terjangkau. Dwi berharap pelaksanaan MBG di masa mendatang dapat meniru negara maju seperti Jepang dan Korea yang memiliki dapur ahli gizi khusus di sekolah. Menurutnya, seluruh pihak perlu mendukung program tersebut agar berjalan dengan maksimal. Kalau saya pribadi, saya ingin ini dilanjutkan, namun mungkin dikoreksi lagi tentang gizi-gizinya. Terus libatkan juga para profesional gizi kita, ya, sarjana-sarjana gizi, tapi libatkan benar orang-orang yang mengerti di bidang itu, maka ini akan menjadi program yang sangat baik sebenarnya. Kemudian juga untuk MBG ini, kalau bisa untuk sekolah-sekolah yang mungkin sudah menengah ke atas, kan mungkin bisa dilihat dulu, disurvei dulu, diobservasi lagi. Ya mungkin kedepannya bisa seperti negara maju seperti Korea dan Jepang, ya, yang punya dapur sendiri seperti itu, ada koki sendiri dan ahli gizi sendiri. Selain itu, dikatakan oleh Diana, penerbitan SHSH yang dilakukan Dinas Kesehatan di masing-masing kabupaten masih terbatas karena antrian surat untuk diterbitkan. Dan juga Pergar dikatakan oleh BEGN Sumsel merilis saat ini bahwa jumlah SPPG di Sumatera Selatan mencapai 420 dapur dengan jumlah penerima manfaat program MBG 1,2 juta lebih orang yang tersebar di seluruh wilayah provinsi. Berikutnya kita akan dengarkan bagaimana komentar dan ragam komentar masyarakat pagi ini. Nama saya Zaki Nasrafat. Dari hasil pengamatan saya dan membaca-baca soal informasi yang beredar di sosial media, ada beberapa tempat-tempat yang memang masih belum terdistribusi ke wilayah-wilayah tersebut, yang mungkin ya wilayah-wilayah yang terpencil, ya. Untuk saat ini saya baru mengetahui informasi bahwasannya di daerah Oku Timur, itu belum terdistribusi, namun ada niatan dari pemerintah bahwa mereka akan melakukan MBG di daerah tersebut. Perkenalkan, sebelumnya saya Ayu Septaris. Pendistribusian MBG ini sudah cukup merata sampai sekarang, dan wilayah-wilayah yang berdampak dengan MBG ini atau yang sudah dijangkau MBG ini sudah cukup luas, ya. Dan saya berharap kedepannya pemerintah akan membuat inovasi-inovasi baru agar MBG ini dapat menjangkau semua lapisan kalangan, dapat merata, dapat meluas lagi sampai ke daerah-daerah tertinggal. Perkenalkan, nama saya Muklas Ferdian. Karena program MBG ini merupakan program yang baik, banyak manfaat yang didapatkan. Jadi anak-anak ini mendapatkan gizi tambahan khususnya bagi orang-orang yang masih belum mampu. Harapan kita khususnya di daerah-daerah tertentu semua ini bisa tersebar secara merata dengan baik. Mungkin dari pemerintah dibuat solusi bagaimana supaya tersedia transportasi yang bisa membuat MBG bisa sampai ke daerah-daerah yang terpencil seperti daerah-daerah 3T. Baik pendengar, untuk membahas lebih jauh terkait pemerataan program makan bergizi gratis di Sumatera Selatan, kita akan dengarkan wawancara Nova Ariana bersama Ketua DPD Asosiasi Jasa Boga Indonesia Sumatera Selatan, Zulaika. Aja Sulaiha Esos, Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Sumatera Selatan, Ketua DPD. Baik, Ibu, kalau kita bicara tentang realisasi manfaat program makan bergizi gratis MBG ya Bu ya di Sumatera Selatan, kalau dari Abji sendiri ini kan selaku mitra Bu ya,
Apa yang sudah Abji lakukan dan realisasinya Abji sendiri seperti apa untuk dapur umum ini, Bu? Ya, jadi gini, saya mengawali bahwa kami di bulan Februari itu awalnya Abdi terlibat pada pelaksanaan makanan bergizi ini. Ya, di saat itu sampai dengan bulan Juni di semester awal itu alhamdulillah ada 41 dapur yang ikut dalam kegiatan yang running waktu itu di dalam kegiatan MBG ini. Nah, dari 41 dapur itu ya, karena pada saat itu kan kita ditargetkan bahwa kami harus jalan dulu, dan kebenaran memang APJI ini adalah Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia. Di dalamnya itu ada perkumpulan dari catering, rumah makan, kafe, restoran. Nah, sedangkan kami sendiri, saya sendiri punya anggota itu sebanyak 700 anggota yang tersebar di 17 kabupaten kota. Baik. Nah, dari 42 dapur ini, ya itu terdapat di, kalau nggak salah kemarin di awal itu ada di 8 kabupaten. Terlibat waktu itu di 8 kabupaten di awal ya. Nah, itu semua yang running, yang dapat ikut dalam pelaksanaan ini adalah anggota-anggota saya yang memang sudah mempunyai dapur yang berstandar, karena memang latar belakang mereka adalah pengusaha catering. Baik. Jadi barangkali saya, mereka tuh tinggal membenahi standar yang diminta BGN saat itu. Nah, saat di awal itu tidak begitu berat, layoutnya harus seperti ini, artinya kami sudah tergambar dengan dengan aturan-aturan standar yang dibuat di BGN saat itu, karena sampai sekarang itu standar BGN itu mempunyai istilahnya standar yang memang berbeda, karena semakin ke depan sekarang mereka semakin baik dan semakin memang berstandar yang profesional gitu, yang sampai sekarang ya. Baik. Artinya kami pun yang dari yang kemarin di awal itu kan tetap harus terus merenovasi dapur-dapur yang sudah kami jalani, menyesuaikan dengan keadaan standar dapur yang sekarang dibuat oleh di dalam Juknis oleh BGN. Baik. Tuh. Nah, saya selaku Ketua DPD APJI selalu datang ke daerah kabupaten kota yang terlibat di saat itu untuk memberikan arahan bagaimana mereka harus membuat standar dapur yang baik dari mulai pelaksanaan, yaitu pelaksanaan di awal, dari proses penyiapan bahan baku dan semua yang terkait dengan pelaksanaan dari MBG ini itu bisa terlaksana di daerah-daerah juga. Nah, jadi saya banyak memberikan wawasan kepada mereka. Jadi saya dalam per minggu tuh selalu berangkat ke kabupaten kota untuk memberikan bila mana ada dari dapur mereka yang memang belum standar ataupun memang belum memahami bagaimana melayani dengan jumlah yang besar itu kan. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang saya berikan kepada mereka. Dan saya juga alhamdulillah bekerja sama dengan BPKP, karena saya takut ini menyangkut uang negara. Saya minta BPKP untuk melatih dari dapur-dapur saya yang sudah running. Jadi sempat ada pelatihan dari ahli gizi, bagaimana membuat satu makanan yang baik, yang memang bisa mempunyai istilahnya tuh standar gizi yang baik seperti apa. Nah, saya juga minta keamanan pangan juga ikut mengajar bagaimana membuat satu dapur itu mempunyai keamanan pangan sesuai dengan standar SOP-nya. Jadi memang sudah banyak ilmu-ilmu yang kami berikan kepada anggota-anggota saya sesuai dengan kebutuhan dari pelaksanaan MBG ini, dan terkait dengan bersinergi dengan semua yang terkait dalam pelaksanaan pengawasan dari setiap daerah kami. Baik. Jadinya ada beberapa dapur memang yang sudah running siap dengan standar dari yang diterapkan oleh BGN, Bu, ya. Sisanya Abji terus meningkatkan sosialisasi terhadap dapur yang untuk lebih layak lagi untuk menjalankan program makan sampai bergizi. Hari ini pun saya masih seperti itu. Oke, Bu. Sampai hari ini masih. Ibu, saat ini berapa, Bu, data penerima manfaat yang ada catatan dari data Abji sendiri, Bu? Kalau saya nggak bisa memastikan, karena gini ya, bagi saya membina mereka, kan saya setelah itu, di bulan, kalau nggak salah di bulan Juni atau bulan Juni ya, saya membuat satu BIMTEK,
bagaimana mereka mengetahui teknis cara pendaftaran dan pembuatan dapur yang berstandar, agar mereka punya keinginan untuk ikut serta dalam Mitra BGN. Nah, jadi saya mengadakan itu dalam satu gedung. Siapa yang mau ikut silakan tuh bayar 100.000 waktu itu untuk membayar uang gedung mereka masuk saja. Jadi mereka masuk, saya kasih sosialisasikan bagaimana cara mereka untuk mendapatkan bergantung kepada yayasan. Jadi saya juga nggak bisa memberikan kepastian kepada mereka karena kami tidak bicara lagi ini ABJI, tapi saya bicara ini adalah yayasan. Nah, cuma itu binaan dari ABJI. Nah, sekarang lebih kurang 150 dapur di bawah binaan ABJI yang sudah menjadi mitra BGN. Baik Bu. BGN juga menerapkan SLHS ya Bu ya, Sertifikat Like Hygiene Sanitasi. Iya. Nah, bagaimana kalau penerapan SLHS itu yang sudah dilakukan ABJI ini Bu? Jadi kemarin di bulan awal Oktober kami kan dapat arahan dari BGN bahwa kami semua diberi 1 bulan target harus sudah selesaikan SLHS ini. Sedangkan untuk syarat membuat satu SLHS ini memang begitu sulitnya Bu, Mbak. Jadi syarat-syaratnya tuh ada 3 item. Yang pertama kita harus ada penjama makanan. Yang kedua kita juga harus bisa ada labor dari pemeriksaan kesehatan dari pegawai kita sendiri, terus tuh usap alat, banyak hal yang harus kita periksakan ke labor. Yang ketiga kita juga harus ada pemeriksaan air dan lingkungan dari sekitar dapur kita melalui puskesmas yang ada di sekitar kita. Nah, ini semua kita masuk ke dalam SLAS enggak, pendaftarannya ke PT PT lupa aku ya. Ya di bawah Dinkes ya Bu ya, yang koordinasi Dinkes yang ya. Yang di satu atap, bukan, yang di satu atap. Awalnya seperti itu kan. Nah, itu proses itu Mbak, dalam setiap proses itu minimal 1 minggu sampai 10 hari. Sedangkan kita dikejar target itu 1 bulan harus selesai. Akhirnya saya datang dengan tim saya dari ABJI beraudensi dengan Pak Ratu Dewa, dengan Pak Wali Kota. Alhamdulillah kami waktu itu rapat tim Dinas Kesehatan, Keamanan Pangan semua terlibat dan kami diarahkan untuk bisa dibantu tanpa jadi dapat prioritas lah khusus untuk kegiatan MBG ini tanpa dipersulit dengan waktu tempo cepat. Nah, akhirnya alhamdulillah saya juga membantu teman-teman. Selain dari ABJI pun kami rekrut, kami adakan ini pertemuan di dalam di asrama haji untuk silakan bagi mereka yang mau mendaftarkan ini, kami panggil semua yang terkait mulai dari kesehatan, terus dari kesehatan dari labor, terus dari PTSP untuk bisa duduk bareng mendaftarkan diri. Mereka silakan untuk bisa langsung diperiksa. Artinya prosesnya harus sudah jalan. Setelah kami dapat semua selesai, baru kami mendaftar ke Dinas Kesehatan dan alhamdulillah 1 minggu semua sudah bisa selesai. Jadi 1 bulan itu sudah hampir 50% dari semua ABJI Kota Palembang khususnya itu 50% sudah mendapatkan sertifikat SLHS. Oke, berarti artinya sudah sangat baik ya Bu ya di tengah waktu yang sesingkat mungkin untuk mengejar SLHS itu ya Bu ya. Baik. Iya. Bu, karena saya Mbak sebagai ketua ABJI saya awalnya terpanggil karena saya bertanggung jawab atas anggota-anggota saya. Tapi alhamdulillah setelah itu ada banyak dapur yang ternyata mereka tidak tahu gimana cara memproses ini dan mereka langsung mendatangi saya mendaftarkan diri. Dan itu saya langsung dengan sendiri bertanggung jawab, merasa ada rasa empati karena kita kan satu tim sama-sama atas nama Kota Palembang supaya semua bisa terselesaikan dan semua aman seperti itu. Baik. Ibu Susi, makasih Bu sudah statementnya untuk RRI. Sama-sama. Siap. Sekali lagi terima kasih dan saya harapkan untuk kesediaan waktu Ibu next di kegiatan RRI lainnya nanti Bu ya. Siap, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui Prosat RRI Palembang 9,4 MHz dan disiarkan juga melalui live streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Berita RRI Palembang. Jadi ikon baru kota dan menarik minat para pengunjung. Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang salah satu ikon kota mulai berjalan sejak pekan lalu. Proyek tersebut diharapkan dapat menghadirkan wajah baru kawasan titik nol Palembang pada akhir Desember mendatang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pihaknya ingin menghidupkan kembali daya tarik kawasan tersebut dan ingin landmark ini kembali menjadi pusat perhatian warga. Melalui kajian, termasuk saya libatkan para budayawan, para seniman, sehingga kita cari desain yang benar-benar ada nilai historisnya. Terus termasuk saya juga minta ada animasi ciri khas keislaman, animasi warna-warninya jangan terlalu nyolok kemarin, dan insya Allah itu sudah semua kita setujui, sekarang lagi jalan. Sehingga kota Palembang benar-benar cantik, indah, para wisatawan yang datang ke Palembang bisa ada tampilan-tampilan baru. Dalam revitalisasi ini, Tugu Air Mancur memperoleh sentuhan baru berupa animasi modern serta ornamen bernuansa keislaman dan budaya khas Palembang. Meski demikian, pemerintah kota tetap mempertahankan ketentuan yang sudah ada, yakni ketinggian tugu tidak boleh melebihi bangunan Masjid Agung Palembang sebagai simbol histori dan religius kota. Ratu Dewa menambahkan pembaharuan visual tersebut dipilih agar Bundaran Air Mancur dapat menjadi ruang publik yang lebih representatif sekaligus mempertegas identitas budaya daerah. Pihaknya ingin masyarakat melihat perubahan yang lebih estetis namun tetap menjaga nilai sejarahnya. Proses revitalisasi ini juga melibatkan para budayawan dan seniman lokal yang ikut memberikan masukan terkait desain dan konsep ornamen. Keterlibatan mereka dinilai penting untuk menjaga autentisitas budaya Palembang dalam karya visual yang akan ditampilkan di tugu tersebut. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang memastikan bahwa pendanaan proyek revitalisasi ini berasal dari bantuan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan sehingga Bundaran Air Mancur benar-benar siap menyambut masyarakat dengan tampilan barunya di penghujung tahun 2025. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pendengar, warga penerima BLT Kestra menyambut baik sistem antrian dan pencairan di kantor pos yang berjalan tertib dan lancar. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra. Di Palembang, penyaluran dilaksanakan di 4 cabang kantor pos, yaitu kantor pos cabang Jalan Merdeka, cabang Arifai, cabang Tanjung Api-Api, dan cabang Sungai Buah. Pantauan RRI di kantor pos Merdeka, antrian warga yang akan mencairkan BLT Kesra tampak tertib yang didominasi ibu rumah tangga. Warga tampak tertib mengantri untuk mengambil bantuan dengan nominal sebesar Rp900.000. Salah satu warga yang ikut antrian, Julisma, mengatakan proses pencairan cukup jelas, tertib, dan tidak menyulitkan warga. Warga seberang ulu ini bersama warga lainnya mengaku tidak mengalami kendala selama proses antrian. Informasi jadwal pencairan diterima dari RT setempat, sehingga warga dapat datang sesuai jadwal. Ibu kan memang jualan nasi ayam geprek. Sekarang ini agak sepi, modalnya tidak katik. Kebenaran dapat ini, alhamdulillah. Tempatnya kayak inilah, tertib, tepat kan, tepat waktu. Alhamdulillah, terima kasih, membantu sekali pemerintah. Sementara warga lainnya, Ujang menyambut baik pencairan BLT Kesra ini. Ia juga berharap program bantuan ini dapat terus berlanjut di tahun depan dan tepat sasaran bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, warga juga berharap proses pencairan ke depan tetap berjalan tertib seperti saat ini. Elvida Damayanti melaporkan. BPBD Sumatera Selatan mengingatkan ancaman banjir bandang hingga kerusakan parah cenderung berpotensi terjadi di wilayah dataran tinggi.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan mengingatkan ancaman banjir bandang bagi wilayah dengan geografis dataran tinggi. Hal tersebut diungkapkan Kabid Rehabilitasi BPBD Sumatera Selatan Ansori. Menurutnya, baik itu dataran tinggi maupun dataran rendah berpotensi terjadi banjir di wilayah Sumatera Selatan. Namun menurutnya, potensi kerusakan yang lebih parah cenderung terjadi di wilayah dataran tinggi. Di daerah dataran tinggi yang kalau terjadi bencana banjir ini berpotensi bisa merusak karena banjir bandang. Sementara di daerah lebih rendah juga ini berpotensi juga, tapi ancaman kerusakan yang diakibatkan ini tidak terlalu parah jika dibanding banjir bandang di dataran tinggi, karena lebih kepada genangan atau pengaruh pasang surut air laut seperti di wilayah Mba, Palembang, Oki, dan Ogan Komering. Selain banjir bandang, BPBD Sumatera Selatan juga menghimbau kepada masyarakat khususnya yang tinggal di bantaran sungai untuk mewaspadai luapan air sungai yang bisa menimbulkan banjir, terkhusus saat malam hari. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Pendengar, ratusan pelajar SMA dan SMK se-Sumatera Selatan memamerkan berbagai inovasi teknologi dan karya seni pada lomba dan pameran kreativitas inovasi siswa Festival Seni Budaya dan Job Fair Akbar 2025. Kegiatan lomba dan pameran kreativitas inovasi siswa Festival Seni Budaya Pelajar dan Job Fair Akbar SMA SMK tahun 2025 dilaksanakan pada 27 sampai 28 November 2025 di halaman gedung DPRD Sumsel. Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana pembentukan karakter sekaligus penguatan kompetensi bagi siswa dan lulusan SMK dan SMA se-Sumsel. Ratusan peserta turut hadir membawa karya terbaik mereka mulai dari inovasi teknologi hingga kesenian daerah. Salah satunya SMK Negeri 2 Palembang yang menampilkan inovasi motor konversi listrik. Inovasi ini menarik perhatian banyak pengunjung karena menghadirkan solusi transportasi ramah lingkungan yang dirakit para pelajar. Salah seorang siswa kelas 11 SMK Negeri 2 Palembang jurusan Teknik Sepeda Motor TSM, Wahyu menjelaskan, motor ini memiliki fungsi layaknya motor konvensional, namun lebih efisien dan bebas emisi. Selain itu, dengan waktu pengecasan sekitar 3-4 jam, motor dapat kembali digunakan tanpa perlu mengisi bahan bakar ataupun melakukan servis rutin seperti kendaraan berbahan bakar minyak. Wahyu menambahkan, proses perakitan motor membutuhkan waktu sekitar 2 minggu, pengerjaan dilakukan bersama guru pembimbing. Harapannya inovasi ini dapat terus dikembangkan hingga mampu diproduksi dan dipasarkan secara mandiri oleh sekolah. Kalau di motor biasa kan, motor konvensional kita butuh kayak namanya servis setiap bulan kan. Perlu ngisi bahan bakar, ngantri panjang. Sedangkan kalau motor listrik kan keunggulannya lebih banyak Kak. Kayak nggak perlu lagi ngisi bensin. Terus kalau ngecas cuma cukup 3-4 jam terus bisa dipakai lagi gitu. Selain motor listrik, SMK Negeri 2 Palembang juga memamerkan karya dari jurusan lainnya, seperti hanger molding dari jurusan Teknik Permesinan, serta model bangunan dari jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan DPIB. Berbagai karya menjadi bukti kemampuan siswa dalam mengaplikasikan ilmu yang dapat menjadi produk nyata. Harapannya melalui ajang ini kreativitas dan keterampilan siswa semakin dikenal luas sekaligus membuka peluang untuk berinovasi dan bersaing di dunia industri yang terus berkembang. Nurzianya melaporkan. Pendengar, ragam berita di sejumlah daerah di Sumatera Selatan dalam sepekan terakhir kami akan rangkum dalam Kilas Sumatera Selatan yang akan disampaikan Rian Apridani. Kilas Sumsel. Kilas Sumsel pekan ini kami awali dari Musirawas. Warga setempat digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di tepi Sungai Kelingi. Setelah proses identifikasi, kerangka tersebut dikonfirmasi sebagai Kelvin Febriansah, remaja berusia 16 tahun, pelajar SMK yang dilaporkan hilang dan tenggelam sekitar 2 bulan sebelumnya. Kelvin diduga jatuh dari jembatan air Beliti dan hanyut di Sungai Beliti yang mengalir hingga ke Sungai Kelingi, tempat kerangka tersebut ditemukan. Penemuan ini sekaligus mengakhiri pencarian panjang yang dilakukan oleh keluarga dan tim SAR. Meskipun ditemukan dalam kondisi tidak lengkap, pihak kepolisian dan keluarga telah melakukan proses pemakaman. Kasus ini menjadi pengingat akan bahaya aktivitas di sungai, khususnya bagi anak-anak dan remaja, serta menyoroti pentingnya pengawasan orang tua.
Selanjutnya dari Kabupaten Lahat, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan teguran keras terkait lambatnya pengumpulan dana untuk perbaikan jembatan Muara Lawai di Kabupaten Lahat yang ambruk. Jembatan ini vital karena berada di jalur utama yang sering dilintasi oleh angkutan batu bara. Pemprov telah memanggil seluruh pihak terkait dan menetapkan tenggat waktu hingga 31 Desember 2025 bagi perusahaan angkutan batu bara menyelesaikan patungan dana perbaikan senilai estimasi 23 miliar rupiah. Jika dana tidak terkumpul sesuai batas waktu yang ditentukan, Pemprov Sumsel mengancam akan menutup total jalur angkutan tersebut. Kali ke Kabupaten Empat Lawang, seorang petani Andika 40 tahun yang juga merupakan ketua Koperasi Plasma Perkebunan Sawit ditangkap dan ditahan oleh Polres Empat Lawang atas tuduhan penggelapan tandan buah sawit atau TBS. Penangkapan ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak yang menduga adanya kriminalisasi terhadap petani dalam konflik lahan atau sengketa hasil perkebunan dengan perusahaan sawit setempat. Kasus ini kembali menyoroti isu-isu agraria dan dugaan ketidakadilan yang kerap menimpa petani kecil dalam menghadapi perusahaan besar. Kuasa hukum dan aktivis mendorong agar kasus ini diusut secara transparan untuk memastikan hak-hak petani terpenuhi dan pola penegakan hukum yang terkesan mencari-cari kesalahan terhadap petani dapat dihindari. Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin memperkuat komitmennya untuk mencegah dan menanggulangi praktik kerja anak, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan sawit. Wakil Bupati Muba secara tegas menyatakan keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan yang berbahaya dan berat seperti memungut berondolan sawit atau menyadap karet harus dihentikan. Komitmen ini diwujudkan melalui sinergi antara berbagai organisasi perangkat daerah dan lembaga masyarakat untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak penuh atas pendidikan dan tumbuh kembang yang aman. Upaya ini menjadi prioritas di Musi Banyu Asin yang merupakan salah satu sentra perkebunan terbesar sebagai bagian dari tanggung jawab moral, hukum, dan sosial Pemkab Muba. Sementara itu dari Lubuk Linggau, seorang pelaku pencurian yang mencoba membobol rumah seorang anggota polisi babak belur dihakimi massa setelah aksinya terpergok. Insiden penghakiman massa ini tergolong ekstrim karena pelaku dilaporkan mengalami luka parah hingga pergelangan tangannya putus saat mencoba melarikan diri dari kejagaan warga. Peristiwa ini menjadi kasus kriminal menonjol yang disoroti karena menunjukkan tingginya reaksi dan amarah warga terhadap aksi kejahatan. Meski pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan perawatan medis dan menjalani proses hukum, kejadian ini menjadi peringatan keras bagi pelaku kriminal, sekaligus menyoroti perlunya sosialisasi agar warga tidak main hakim sendiri. Kilas Sumsel. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerataan penyaluran makan bergizi gratis di Kabupaten Banyu Asin terus dipercepat menyesuaikan kesiapan SPPG sebagai dapur penyedia. Revitalisasi air mancur Palembang diharapkan dapat menjadi ikon baru kota dan menarik minat para pengunjung. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi untuk Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Wakil Kepala Kerja yang bertugas, saya Nadia mengucapkan terima kasih undur diri dan sampai jumpa.